Salam pemirsa CV ini semua, kembali lagi bertemu dengan pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini memberikan kita banyak sekali pelajaran yang akan terjadi kepada kehidupan kita dan mengajarkan kepada kita prinsip yang sebenarnya yang ada di Eden untuk kita dapat hidupkan di dalam kehidupan kita melalui kesehatan yang ada. Di sini juga ada beberapa poin penting yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah perubahan pola hidup kita yang menambah umur di kehidupan kita di hari-hari mendatang. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual kita, memotivasi, menginspirasi, dan juga memberikan dorongan, kisah kemenangan, dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Baik, jadi pelajaran sangat menarik yang akan kita pelajari dalam buku ini karena dia memberikan kita banyak sekali contoh-contoh yang harus kita hidupkan di dalam kehidupan kita melalui kesehatan yang kita miliki. Dikatakan bahwa dengan kesehatan kita akan memiliki pola perubahan di mana kita akan terus untuk menjaganya, dan juga pada saat kita menjaganya kita akan memiliki kekuatan harian dari fisik, mental, dan spiritual kita, sehingga kita memiliki motivasi, inspirasi, dan juga mendorong kita untuk kita mengetahui tentang pencipta kita yang sebenarnya. Pelajaran kita kali ini judulnya adalah apakah jiwa Anda haus? Ayat intinya terambil dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku haus kepada Tuhan yang hidup. Kita harus memiliki air untuk bertahan hidup. Tubuh kita terdiri dari 70% air. Agar dapat bekerja dengan lancar, kita disuruh minum 8 gelas air sehari. Anda mungkin dapat bertahan hidup selama berminggu-minggu tanpa makanan dengan hidup dari cadangan dalam tubuh. Namun Anda sangat penting bagi kehidupan, dan setiap fungsi tubuh bergantung pada air, sehingga kebanyakan dari kita akan meninggal setelah 3-4 hari tanpanya. Mengurangi asupannya akan menempatkan tubuh Anda pada risiko serius terhadap adanya gangguan fungsi. Baik, pelajaran kita menceritakan bagaimana kita diberikan contoh bagaimana jiwa yang akan haus itu. Itulah jiwa kita yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita diumpamakan seperti rusa yang merindukan airnya, begitupun kehidupan kita merindukan akan Tuhan itu. Jadi jiwa kita haus berarti kita harus mencari untuk minum. Begitupun jiwa kita yang membutuhkan kebenaran berarti kita harus mencari kebenaran itu sampai kita temukan. Di sini juga menceritakan bagaimana yang harus kita miliki dalam diri kita sehari-hari supaya kita bertahan hidup. Kalau air 70% harus ada dalam tubuh kita, berarti kita harus 100% memiliki kebenaran itu dalam diri kita. Dikatakan di sini bahwa semua organ yang bekerja dalam tubuh kita itu membutuhkan air dan fungsinya masing-masing, karena setiap fungsi yang ada membutuhkan cadangan air yang cukup sehingga tidak akan terganggu, sehingga fungsinya boleh berjalan dengan lancar. Di sini juga dikatakan bahwa setiap fungsi tubuh bergantung pada air. Berarti karena kita haus, berarti kita membutuhkan air yang banyak. Karena fungsi-fungsi yang ada dalam tubuh kita harus kita gunakan dengan fungsi yang sepenuhnya. Begitupun kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita nafas hidup, kita kesempatan untuk kita belajar. Berarti kita harus mencari Dia dengan sungguh-sungguh supaya kita datang mendapatkan Dia dan kita bisa hidup bersama dengan Dia. Supaya kita dapat berfungsi sebagai seorang pelayan yang sebenarnya, yang mau untuk hidup bersama dengan penciptanya, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kehidupan tentang kebenaran itu. Kita diajarkan Tuhan untuk bergantung kepada kehidupannya. Kita diajarkan bagaimana kita mau membutuhkan Dia setiap hari, sebagaimana rusa yang membutuhkan air untuk minum. Begitupun jiwa kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus bisa menempatkan Tuhan penting di dalam kehidupan kita, sehingga kita setiap hari hanya mencari Dia dan mendapatkan Dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari asupan air Anda harus minum 2 gelas sebelum sarapan, 2 atau 3 gelas di antara sarapan dan makan siang, dan 2 atau 3 antara makan siang dan makan malam. Agar tidak mengganggu pencernaan, tunggu 1 atau 2 jam setelah makan sebelum Anda minum, dan berhentilah minum sekitar 15 menit sebelum makan lagi. Dan jangan bergantung pada rasa haus. Anda membutuhkan air jauh sebelum Anda bisa merasakan rasa haus
akan hal itu. Baik, kalau kita samakan dengan diri kita untuk membutuhkan Tuhan, kita sudah diberikan tips di sini. Dikatakan bahwa jangan kita membutuhkan Tuhan pada saat kita sudah merasa haus akan kebenaran, tetapi bagaimana kita mau membutuhkan Tuhan setiap hari. Meskipun kita tidak haus, kita harus membutuhkan Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di sini dikatakan bahwa kita diberikan kesempatan untuk minum air 8 gelas sehari, tetapi itu ada waktu-waktu yang harus kita minum di situ. Sudah ditentukan waktunya, dikatakan di sini bahwa kita harus minum 2 gelas sebelum sarapan, kita minum 2 atau 3 gelas di antara sarapan dan makan siang, 2 atau 3 gelas di antara makan siang dan makan malam. Inilah asupan yang kita butuhkan melalui air itu. Tetapi kehidupan kita bersama dengan Tuhan kita butuhkan setiap waktu. Tidak ada waktu yang ditentukan. Kita harus terus-menerus berkomunikasi dengan Tuhan supaya kita tidak didapati orang yang tidak mengenal akan kebenaran itu. Sehingga kita dapat berfungsi maksimal sesuai dengan apa yang Tuhan sudah jadikan di dalam tubuh kita. Tubuh kita memiliki banyak sekali organ yang harus dapat berfungsi maksimal. Sehingga itu kita butuh air yang segar itu datang. Sehingga dengan air yang banyak, fungsi-fungsi dari semuanya itu boleh berjalan dengan lancar. Begitupun kehidupan kita dengan Tuhan. Pada saat kita haus dan datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita air kehidupan. Tetapi pada saat kita sudah mendapatkan itu, kita harus bisa bersyukur atas air kehidupan yang sudah Tuhan kasih. Sehingga komunikasi kita dengan Tuhan pun terus berjalan tanpa ada waktu berhenti. Jadi kita diajarkan Tuhan untuk bagaimana kita bergantung kepadanya. Karena pada saat kita membutuhkan air itu, jangan pada saat kita haus saja, tetapi kita membutuhkan pada saat kita belum merasakan akan haus itu. Sungguh suatu berkat memiliki air yang mengalir di rumah kita, atau pergi ke toko setempat dan beli sebotol. Tetapi bayangkan Anda berada di dekat Death Valley di tengah-tengah musim panas. Mobil Anda mogok dan Anda tidak tahu kapan bantuan mungkin tiba. Anda meminum seteguk air terakhir 3 jam yang lalu. Gurun pasir sangat panas sehingga Anda melihat air berkilauan di kejauhan, tetapi itu hanya fata morgana saja. Atau bayangkan Anda baru saja mendekati 10 mil atau 16,9 km yang berat dan mulut Anda kering dan energi Anda terkuras. Anda meraih sebotol air Anda untuk air minum yang menyegarkan, tetapi airnya sudah tumpah semua. Jaraknya masih 4 mil lagi sebelum Anda mencapai sumber air yang lain. Betapapun hausnya perasaan Anda di dalam situasi ini, seperti itulah rasa haus yang Tuhan ingin Anda miliki terhadapnya. Baik, pelajaran kita menceritakan bagaimana kita sangat membutuhkan air itu dalam kehidupan kita. Tetapi bersyukurlah orang yang memiliki berkat air di rumahnya atau di toko di setempat untuk bisa membeli sebotol air minum. Tetapi bayangkan pada saat kita berada di tempat yang sangat panas, tidak ada bantuan pada saat mobil kita mogok atau kendaraan kita sedang mogok dan kita tidak tahu kapan bantuan itu datang. Pada saat kita menunggu, pasti kita akan merasakan kehausan itu. Dan kita tidak tahu kapan kita akan mendapatkan akan air itu untuk kita nikmati. Kalau kita membaca akan pelajaran ini, saya teringat kembali pada satu cerita beberapa saat yang lalu. Kami berkumpul bersama-sama, kami menceritakan ada satu cerita yang saya dapatkan di suatu tempat di mana mereka dijatahkan untuk minum. Jadi hari ini kita minum, besok kita tidak minum. Jadi kesempatan yang kita dapatkan kali ini mereka gunakan dengan sebaik-baiknya. Meskipun begitu, mereka masih bisa untuk beraktivitas. Karena apa? Karena mereka masih bergantung kepada Tuhan. Mereka masih percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan perawatan di pada saat mereka tidak minum itu. Jadi begitu pun kehidupan kita. Pada saat kita tidak mau untuk bersyukur pun, Tuhan masih jagai kita. Sehingga Tuhan mau mengundang kita saat ini untuk kita datang kepadanya. Untuk kita bisa bersyukur dengan situasi yang ada. Kalau kita lihat bahwa kita bayangkan saja baru mendekati 10 mil dan ada air, mungkin kita sangat senang. Tetapi perjalanan itu sangat rumit untuk kita jalani. Sehingga pada saat kita sudah mau capai akan 16 km itu, dan pada saat itu pun kita sudah sangat haus. Tenaga kita sudah terkuras, tetapi saat itu pun airnya tumpah dan habis. Lalu kita butuh lagi 4 mil untuk kita berjalan baru mendapatkan sumber air yang baru. Mungkin inilah ujian yang kita hadapi. Tuhan mau supaya kehidupan kita bisa bergantung kepadanya. Tuhan mau menguji kita untuk kita bisa bertumbuh dengan kebenaran yang sudah kita terima. Jangan kita hidupkan di diri kita saja, tetapi kita bagikan kepada orang lain untuk orang lain juga ketahui. Jadi Tuhan mau mengajarkan kepada kita pun bahwa betapa
Apapun hausnya perasaan kita dalam situasi ini, seperti itulah Tuhan menginginkan kita berada di hadapannya. Kalau kita haus akan air, maka kita sangat ingin untuk cepat-cepat kita mendapatkannya. Begitupun kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan ingin kita merasakan hal yang sama di hadapan Dia. Jadi Tuhan mengundang kita untuk datang, untuk kita bisa mengalami situasi yang sama itu, untuk kita bisa hidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Daud menarik kesimpulan bahwa rasa haus kita akan air sama dengan kebutuhan kita akan Tuhan. Dikejar oleh Raja Saul, Daud berseru, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair." Mazmur 63 ayat 2. Dunia kita terputus dari Tuhan karena dosa. Sebuah gurun pasir yang sesungguhnya di tengah-tengah alam semesta. Apakah Anda sadar akan kebutuhan krisis Anda akan air rohani? Lain kali ketika Anda meminum minuman menyegarkan dari air murni dan dingin, pertimbangkan jiwa Anda yang haus. Bagaimana caranya memuaskannya? Jawabannya ada dalam Wahyu 22 ayat 17. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Minumlah air rohani sepanjang hari, jangan tunggu sampai Anda haus. Apakah Anda sudah meminum air hidup? Datanglah kepada Yesus, sumber air kehidupan, dan biarkan Dia memenuhi Anda hingga meluap. Baik di akhir pelajaran kita menceritakan bagaimana proses Raja Daud membutuhkan akan Tuhan itu. Dia katakan bahwa dia haus akan kebenaran pada saat Raja Saul sedang mengejar akan dia. Sehingga Raja Daud sudah tidak bisa mencari jalan lagi dengan dirinya sendiri. Dia berdoa, dia mengucap doanya kepada Tuhan bahwa, "Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair." Begitupun kehidupan kita. Raja Daud aja membutuhkan Tuhan, kenapa hidup kita tidak membutuhkan Tuhan? Orang yang sudah melakukan kebenaran saja masih membutuhkan Tuhan, kenapa kita sebagai manusia yang berdosa tidak membutuhkan Tuhan? Karena sekali lagi pelajaran ini mengingatkan kepada saudara dan saya untuk belajar bagaimana bergantung kepada Tuhan, bagaimana menempatkan Tuhan paling depan sehingga kehidupan kita boleh berjalan dengan lancar. Dikatakan di sini bahwa dunia kita terputus dari Tuhan karena dosa. Padang pasir itu ada di depan kita sehingga membentangi kita untuk tidak mendapatkan air kehidupan kita. Tetapi padang pasir itu adalah ujian untuk kehidupan kita, untuk kita berjalan melawan setiap kehausan yang kita miliki, sehingga pada saat kita mencapai air kehidupan itu, kita dapat bersuka cita karena kita boleh mendapatkan air kehidupan itu. Jadi pada saat kita mencari air kehidupan kita, berarti di dalam Wahyu 27 ayat 17 mengatakan bahwa barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Tuhan mengundang kita untuk kita bisa memiliki akan air kehidupan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk kita mengerti akan maksudnya Tuhan. Jadi saat ini kita dapat belajar bagaimana kita belajar untuk memiliki air kehidupan itu dalam kehidupan kita. Jadi inilah pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.